Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada Ismail Adhari Junior, Gia Gapara, Dwi Paswarna Ginting, Lutfi Aditya, Risa Dwi Fitriani, Siti Jamilah. Sejarah singkat Rumah Makan Rasa Utama. Didirikan pada tanggal 26 September 2009, sejarah mulai bisnis ini dari gerobak dagangan yang beroperasi di pinggir jalan. Lalu setelah dagangannya laku dan omset pendapatan naik, sang pendiri akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi dan menyewa tempat di daerah Universitas Pakuan. Tempatnya di depan kampus. Kita bisa melihat rumah makan Rasa Utama yang setiap harinya beroperasi dari jam 9 sampai jam 9 malam. Karakteristik responden berdasarkan survei lama bekerja, jumlah karyawan, usia, latar belakang pendidikan. Lama bekerjanya, usia, dan latar belakang. Tahunnya 3 sampai 6 bulan, jumlahnya itu 2 orang, umurnya 19 tahun, jumlah 3 orang. Pendidikannya SD sampai SMP, jumlahnya 5 orang. Yang berikutnya 1 sampai 2 tahun, jumlahnya 4 orang, umurnya 21 sampai 25. Jumlah 10 orang, pendidikannya SMA sampai SMK, jumlahnya 10 orang. Lama bekerjanya tahun 2 sampai 3 tahun, jumlahnya 8 orang, usianya umurnya 26 sampai 30, jumlah 2 orang. Lama bekerja 4 tahun, jumlahnya 1 orang. Jumlah karyawan keseluruhannya 15 orang. Biaya pengeluaran gaji karyawan per bulan berdasarkan daya yang diambil, struktur pekerjaan, gaji pelayan 1.800.000 sampai 2 juta per bulan. Juru masaknya 2 juta sampai 2.500.000 per bulan. Kasirnya 2.500.000 sampai 2.800.000 per bulan. Jumlah pelayannya itu ada 8 orang, juru masaknya 5 orang, kasirnya 1 sampai 2 orang. Gaji karyawan per bulan, pelayannya 14 juta per bulan, juru masak 13 juta per bulan, kasirnya 6 juta. Total pengeluaran per bulan 33 juta. Kemudian di sini ada budaya organisasi yang diharapkan di masa yang akan datang oleh Rasa Utama. Yang pertama ada klan dengan 30,81%. Kemudian yang kedua ada adoraci dengan 25%. Yang ketiga ada market dengan 17,89%. Yang kelima ada hierarki dengan 26,3%. Nah, persepsi profil budaya organisasi yang diharapkan oleh seluruh karyawan, yaitu budaya klan, terlihat sangat besar dominannya dibandingkan dengan profil budaya organisasi lainnya, yaitu sebanyak 30,81%. Dan budaya yaitu organisasi market sebesar 17,89%. Hal ini menunjukkan budaya organisasi yang diharapkan seluruh karyawan adalah budaya organisasi yang lebih meningkatkan dan mengedepankan kekeluargaan, sehingga adanya pengembangan SDM yang baik dan juga adanya peningkatan pada sistem birokrasi organisasi untuk menjadi lebih baik lagi. Budaya organisasi yang paling dominan digunakan di SPPBE Rasa Utama saat ini. Berikut merupakan tabel dari hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh karyawan atau para pekerja di SPPBE Rasa Utama untuk profil budaya organisasi saat ini. Hasil penelitian budaya organisasi saat ini dari pemetaan OCA yang pertama yaitu klan, profil budaya organisasi saat ini 27,03%. Lalu yang kedua ada
adukreasi, profil budaya organisasi saat ininya ada 21,88%. Lalu yang ketiga market 27,14%. Selanjutnya di tingkat terakhir ada hierarki sebesar 23,96% profil budaya organisasi saat ini. Berdasarkan pengolahan data pada tabel di atas, dapat dilihat dari keseluruhan karyawan untuk saat ini merasakan budaya market dan budaya klan. Hal ini ditunjukkan dari total persentase sebesar 27,14% untuk budaya market dan 27,03% untuk budaya klan. Hal ini menunjukkan saat organisasi atau perusahaan memiliki sistem kekeluargaan tetapi mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi. Hal ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh seluruh karyawan untuk kedepannya. Karyawan menginginkan adanya penguatan untuk budaya klan, hierarki, dan adokrasi. Serta untuk budaya market berharap adanya penurunan. Para karyawan mengharapkan adanya peningkatan budaya klan dari 27,03% menjadi 30,81%. Itu menunjukkan bahwa karyawan ke depannya ingin membentuk sebuah perusahaan yang kuat disertai adanya dorongan untuk pengembangan moral karyawan serta kerjasama tim. Hal ini juga sejalan dengan adanya peningkatan pada budaya hierarki dan menunjukkan adanya peningkatan dari 23,96% menjadi 26,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perusahaan yang ada saat ini sedikit lemah sehingga diperlukan adanya perubahan sistem yang semakin baik. Yaitu diharapkannya adanya struktur yang baik, rapi dalam organisasi. Dan untuk budaya adokrasi diharapkan juga untuk meningkatkan dari yang dirasa saat ini dibandingkan yang diharapkan ke depannya, yaitu dari 21,88% saat ini menjadi 25% yang diharapkan ke depannya. Maka hal ini diharapkan eksperimen dan inovasi yang meningkat dari sebelumnya. Kesimpulan, untuk saat ini, PT Rasa Utama menggunakan budaya klan yang paling kuat yaitu market. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini organisasi memiliki sistem kekeluargaan dan sistem kompetensi yang seimbang. Namun budaya market lebih dominan sehingga lebih menitik beratkan pada hubungan kerjasama eksternal dengan gambaran organisasi adalah memiliki sikap kompetisi yang tinggi. Kemudian, para karyawan PT Rasa Utama juga mengharapkan perubahan budaya yaitu budaya klan. Hal ini menunjukkan budaya organisasi yang diharapkan seluruh karyawan adalah budaya organisasi yang lebih meningkatkan dan mengedepankan kekeluargaan sehingga adanya pengembangan SDM yang baik dan juga adanya peningkatan pada sistem birokrasi organisasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.